351 lawan satu kalah, dia mencari korban. Yang lainnya ya nggak bisa lah. Kita pakai Kasus perkelahian antara dua pemuda, Ade dan GL, di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berujung panjang setelah salah satu pihak melaporkan kejadian tersebut sebagai dugaan pengeroyokan. Menurut informasi, awalnya terjadi perselisihan antara Ade dan GL di salah satu lokasi yang sempat dilerai oleh warga sekitar, PJ dan WS. Namun, tak lama setelah Ade berpindah menuju kediaman Ibu RT Kus, GL kembali mendekatinya, dan situasi memanas hampir berujung bentrok lagi. Mendengar keributan ini, beberapa warga, termasuk PJ, WS, Ibu RT Kus, KD, MD, dan AL, segera berusaha melerai. Namun, Ade menilai bahwa usaha peleraian tersebut justru merupakan bentuk pengeroyokan terhadap dirinya. Upaya damai di Polsek Gegesik sempat tercapai, namun tak lama kemudian Ade dan Am sebagai orang tua kembali melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Laporan tersebut akhirnya dilimpahkan oleh Polsek Gegesik ke Polresta Cirebon untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketika ditanya mengenai kasus ini, Dr. Yanto Irianto, SH, MH, kuasa hukum dari 6 saksi dari Desa Gegesik Kulon dan Lor yang dipanggil untuk dimintai keterangan, menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, pelaporan pengeroyokan yang dituduhkan oleh Ade tidak masuk akal karena perkelahian antara Ade dan GL awalnya adalah duel 1 lawan 1, dan tidak ada indikasi pengeroyokan. Ini kasus lucu, kalau memang ada 6 orang melawan 1, orang itu bisa mati. Tapi kenyataannya, tidak ada luka serius atau cacat permanen yang dialami oleh Ade, kata Dr. Yanto. Ia juga menekankan bahwa peristiwa terjadi di lokasi lain, bukan di rumah RT, sehingga tuduhan pengeroyokan yang diarahkan kepada 6 warga tersebut dianggap tidak berdasar. Lebih lanjut, Dr. Yanto mempertanyakan dasar laporan pengeroyokan yang diduga dibuat tanpa bukti visum yang relevan. Kalau memang benar ada dugaan 170 pengeroyokan, mana visumnya? Peristiwa ini, kalau tidak salah, terjadi pada 22, pelaporan tanggal 24 Agustus. Namun, visum harus jelas tanggalnya dan menguatkan kejadian sebenarnya, ujarnya. ya pendapat saya mah lucu aja. Orang duel 351 lawan satu kalah, dia mencari korban. Yang lainnya ya nggak bisa lah. Kita pakai di TKP, terjadi TKP kan tidak ada yang ngeroyok. Kalau ngeroyok orang 6 dengan 1 orang mati, itu kan nggak, orang masih hidup, nggak ada luka. Jangan berita bohong lah. Nanti saya gugat kembali baru. Ini udah jelas 351. Dia ngerusak tempat parkir. Ya kan, bukan wilayah. Dia menyerang ke tempat kejadian TKP kita. Artinya di sini udah ada pidana menyerang kehormatan ke rumah RT. Itu kan jelas. Dia ada niatan untuk menyerang ke RT. Kalau kita kan, kalau dua kan di tempat lain peristiwa hukumnya, bukan di tempat itu. Kalau memang itu 170 ada visum tanggal berapa peristiwanya, kejadiannya tanggal berapa, ini kan nggak nyambung. Toh, peristiwa tanggal 22 Agustus kalau nggak salah ya. Kalau nggak 24. Nah, sekarang di Polres di sekarang, visum tanggal berapa kita bisa lihat secara ilmiah ya. Visum ini berlakunya tanggal berapa, peristiwanya tanggal berapa. Terus berapa rumah sakit, itu ada 3 rumah sakit, ada Sumber Urip, ada Jawinangun, ada Ciremai. Mana yang dibenarkan visum itu? Terus lukanya seberapa? Ada nggak cacat permanen yang dilakukan oleh si korban? Kalau memang itu ada, ya tinggal RJ aja mediasi, berapa kerugian obat, bukan lapor dari Polsek terus diintervensi lari ke Polres. Itu ada indikasi adalah masa perkara begini aja masih jenderal bintang pada turun. Harusnya hormatilah upaya hukum di Cirebon. Dr. Yanto juga menyampaikan kekhawatirannya atas adanya dugaan intervensi dari oknum tertentu yang dinilai tidak seharusnya mengganggu proses hukum. Kasus ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat Polsek, dengan pendekatan restoratif justice RJ. Namun, kenapa harus melibatkan Polres hingga ada indikasi intervensi? Ini masalah sederhana antara warga, seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, tegasnya. Seharusnya penegakan hukum ini bukan diintervensi oleh polisi yang tidak menangani perkara. Jangan sampai ada Peggy atau Egy Setiawan yang Egy atau Peggy yang kemarin ramai lagi. Ini perkara ini kan perkara sepele antara warga dengan warga yang harus ditangani oleh pihak Polsek. Duduk bersama itu kan warganya, bukan jadi imbasnya
polisi bukan bagiannya mengintervensi supaya ini masuk ke pengeroyokan. Dari 1 sampai 6 orang itu tidak ada peristiwa pengeroyokan, yang ada duel antara si Andi dengan si Gilang. Nah, saya kira itu Pak. Sekarang diintervensi oleh bagian lain, sampai Kapolsek ditelepon dan segala macam, sampai ditangani oleh pihak Polres. Kenapa sih perkara begini tidak bisa RJ? Ada nggak cacat permanen atau luka yang parah menimbulkan kematian? Kan tidak ada. Lihat visumnya tanggal berapa, ada 3 rumah sakit. Jangan untuk inilah, masyarakat dikasih edukasi lah tentang hukum. Jangan dibodohin masyarakat, ditakut-takutin, bukan zamannya lagi. Ia menambahkan bahwa kehadiran Babin Kamtipmas dan Babinsa di tingkat desa seharusnya dapat memfasilitasi penyelesaian kasus semacam ini, tanpa harus memperbesar masalah. Seharusnya mereka bisa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Jangan semua kasus langsung dibawa ke ranah hukum atau bahkan dipenjara. Itu hanya akan membuang anggaran negara untuk hal-hal yang sepele, katanya. Baik, sebenarnya fungsinya mereka di polsek-polsek sampai ke RT ada istilahnya polisi kampung dan segala macam dalam rangka mengantisipasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum. Nah ini kan udah tingkat polsek, kenapa kok di polsek tidak jalan terus lalu diambil alih ke Polres? Artinya fungsi mereka untuk apa di masyarakat? Ya kan, akhirnya masyarakat ya apa tidak percaya dengan adanya itu saja atau penegak hukum. Hanya saling melapor dan segala macam. Mestinya yang ada di tingkat polsek ataupun koramil dalam rangka menerapkan contoh tentara dalam rangka keamanan kampungnya. Begitupun tentang hukum, polisi memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak ada terjadi yang semacam seperti ini. Ya, sehingga bisa diintervensi. Semestinya kan adanya Babinsa, Kamtipmas dan segala macamnya, itulah fungsinya untuk masyarakat. Kasih pembelajaran tentang hukum, bukannya semua di penjara. Kasihan negara, uang negara habis karena gara-gara sepele di penjara. Mestinya kasih edukasi, bikin RJ, apalagi orang sekampungan gitu. Dr. Yanto juga mengimbau agar Polres dan Kapolri lebih memperhatikan prinsip-prinsip restoratif justice dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, khususnya yang menyangkut antar warga di satu daerah. Jika masih bisa diselesaikan secara damai, lakukan musyawarah mufakat. Jangan sampai kasus kecil antar warga ini justru menjadi komoditas politik di tengah pilkada, pungkasnya. Kasus ini kini sedang berada di Polresta Cirebon, dan masyarakat setempat berharap agar penegak hukum dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya tanpa adanya intervensi pihak-pihak yang berkepentingan. Sekarang negara atau pemerintah lagi gembar-gembor tentang RJ. Kenapa nggak di-RJ-kan? Itu kan tugas pokok daripada polsek, ke bawahnya kan Kamtipmas ya kalau nggak salah, atau Babinsa. Itu dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama untuk bisa musyawarah mufakat timbulnya RJ. Sekarang kalau segala-segala tua dibawa ke ranah hukum, negara habis berapapun uangnya. Harusnya kan ada RJ. Coba lihat di Belanda, tidak ada penjara penuh kosong karena mereka taat hukum. Nah di kita pun kalau memang bisa RJ, kenapa nggak di-RJ-kan saja? Apalagi masalahnya jelas 351 berantem, duel dan segala macam. Sekarang cari tumbal, saksi ditanya, dipaksa untuk mengakui dan segala macam. Memang nyatanya dia tidak tahu peristiwa hukumnya. Ya ada istilah bahasa orang gegesik mah bleger apa. Dia nggak ngerti apa sih ribut-ribut, apa rebutan omong. Mereka nggak ngerti ya namanya orang di kampung. Nah ini tugas pokok daripada polisi yang ada di sektor-sektor dalam rangka ke sana. Makanya timbullah anggaran negara yang sekarang ada ADD, adanya kontribusi kepada lembaga pemasarakan dalam rangka untuk membina masyarakatnya. Ada kampung kesadaran hukum, ada apalagi tuh paralegal yang dibina oleh hukum dan HAM untuk para pamong desa, itu ada. Itu ke sana, bukan untuk di penjara panggil lagi. Ya, semestinya untuk upaya hukum itu biasanya perintah dari atas nggak nyampe ke bawah, tidak memahami RJ tentang damai atau musyawarah mufakat yang ada di tingkat atasan, yang adanya kerjasama baik kepolisian tentang pemerintah desa yang oleh Menteri Dalam Negeri sudah ada duduk sepakat apabila ada peristiwa hukum yang ada di tingkat-tingkatan maka dimusyawarahkan
disuarakan untuk RJ. Nah ini kan ada di atas yang mengetahui, di bawah pada nggak pernah dibaca dan nggak ngerti isi hukumnya dan tidak dipahami. Makanya yuk kita duduk bareng, lembaga hukum baik polisi, kejaksaan dan masyarakat melalui Pemda setempat. Yuk kita duduk bareng bagaimana mengantisipasi supaya ya, apalagi sekarang dengan adanya pilkada, jangan sampai terprovokasi masyarakat untuk merebutkan pilkada hanya gara-gara salah pilihan dan segala macam. Kasih pemahaman hukum sehingga masyarakat tidak salah. Masyarakat ditakut-takutin, bukan zamannya lagi masyarakat kita ditakut-takutin zaman Belanda. Mereka udah bisa buka YouTube, buka edukasi melalui medsos, netizen dan segala macam. Contoh aja perkara yang sekarang lagi viral Cirebon, se-Indonesia, apa ini harus sama lagi kayak Vina dan Eki? Masalahnya sepele. Nah, mohon ya para institusi lembaga hukum ya hendaknya perkara semacam ini jangan takut diintervensi oleh atasannya. Kalau memang itu bisa diselesaikan dengan tingkat polsek ya polsek aja. Itu saya kira himbauan saya kepada penegak hukum atau institusi hukum yang ada di wilayah Cirebon khususnya biar kondusif dalam rangka pilkada ini. Oke. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.